Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Istiana Putri. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, proyek ini mengasumsikan bahwa memiliki pengetahuan mengenai HTML dan bagaimana menggunakan Notepad sebagai editor teks. Formulir menyediakan sebuah mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari para pengguna web. Tanpa formulir, komunikasi di web akan bersifat satu arah. Proyek ini melibatkan pembuatan formulir untuk digunakan dalam pembelian buku. Proyek ini ditunjukkan untuk membuat formulir, tapi tidak menyediakan instruksi kepada browser web untuk memproses hasil formulir. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Ciri utama dokumen HTML adalah adanya teks dan elemen. Elemen dalam dokumen HTML dikategorikan menjadi dua, yaitu halaman yang berfungsi memberikan informasi tentang dokumen tersebut dan elemen body yang menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan oleh browser seperti paragraf, list atau daftar, tabel, dan lain-lain. Dokumen HTML mempunyai 3 buah tag utama yang membentuk struktur dari dokumen HTML, yaitu HTML, head, dan body. Tag HTML berfungsi untuk menyatakan suatu dokumen HTML. Ini merupakan contoh dari formulir yang telah selesai. Contoh formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah full text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Menu drop-down mengombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksekutif lainnya. Teknik tombol radio, sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Kotak cek, serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik input yang terakhir pada contoh ini adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Dari masing-masing teknik ini memiliki kelebihan masing-masing. Masing-masing teknik ini memiliki kelebihan masing-masing. Menu drop-down menawarkan jawaban yang paling eksekutif, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan fill text hanya memungkinkan suatu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah alamat menjadi beberapa bagian kotak. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama field dan sebuah nilai. Suatu field dapat dinamai color dan nilainya bisa jadi red, white, blue, atau beberapa warna lainnya. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tapi komputer mengenali nama field dan nilai dialokasikan untuk file tersebut. Kode HTML untuk contohnya seperti ini. Menyimpan contoh. Di mana kita untuk penyimpanan dokumen sebagai file HTML, jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Kemudian masukkan nama file seperti book.html untuk proyek Anda, tapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as type, haruslah all files, dan pengodean harus diketik diset ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja, dan lebih buruk lagi, ekstensi txt akan ditambahkan pada nama file Anda. Melihat halaman web. Setelah halaman web telah disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Tugas untuk formulir pemesan HTML itu seperti ini. Yang kedua ada proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan.
Nah, oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, akan membuka lembar kerja Excel baru seperti figur ini. Nah, kemudian contohnya itu kita membuat faktur. Figur ini menampilkan lembar data invoice, figur P62 menampilkan lembar data diskon. Yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahu pada Anda lembar data nama yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang: chair, table, lamp, and pillow. Seperti ini. Ini contohnya lembar data faktur untuk contoh dan lembar data diskon untuk contohnya seperti ini. Lembar data diskon. Isi data diskon akan dimasukkan pertama kali. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur tersebut. Seperti ini. Memformat sel sebagai mata uang seperti ini. Lembar data faktur. Nah, lembar data faktur itu lebih rumit, mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Nah, cara-caranya akan bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada mengubah lebar kolom, formula untuk menghitung diskon, format sel sehingga tetap di tengah. Ini berikut kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1. Nah, ini berikut cara-caranya. Nah, ini merupakan figur P68 format huruf sel. Nah, untuk menyimpan contoh, Anda sebaiknya menyimpan contoh sebagai berikut. Example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi XLS kepada nama file. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.